warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan ibu harap kalian tetap semangat untuk belajar ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelas 7D? Dia libat ibu. Baik, silakan Audi pimpin doanya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, setelah itu ibu akan mengecek kehadiran kalian pada hari ini ya. Ainul Moya Fitriani Hadir. baik, Ainul hadir ya. Alia Nur Fitrianti Hadir. baik, Alia hadir ya. Aksa Ramadan Hadir. Aksa hadir. Bagas Bayu Aji Hadir. Bagas hadir. Bayu Winata Hadir. hadir. Airunisa Pratami Hadir. baik, hadir ya. Dia Audi Pratiwi Hadir. baik, dia hadir ya. Fitrianti Hadir. baik, Fitri hadir. Baiklah, selanjutnya ibu akan mengetes tingkat kefokusan kalian dengan cara bermain permainan ice breaking tebak suara hewan. Baiklah, siapa yang bisa menjawab suara hewan apa itu, kalian akan mendapatkan 5 poin yang akan ditambahkan ke nilai ulangan harian kalian nanti. Baiklah, silakan simak suaranya ya. Ada yang tahu itu suara binatang apa? Suara hewan apa? Ayo tebak, ayo. Kayak suara anjing bukan, Bu? Salah. Suara apa itu, Bu? Ayo tebak lagi. Shena? Betul sekali jawabannya, Hina. Ternyata anak-anak ibu pintar-pintar ya. Baiklah, soal yang kedua, suara hewan yang kedua. Nah, ada yang bisa tebak tidak suara hewan apa itu? Mirip babi, Bu. Babi bukan, Bu? Bukan, coba tebak lagi. Kodok? Salah. Ternyata kalian belum bisa menebak dengan benar ya. Jawabannya itu koala. Kalian udah pernah dengar belum suara koala? Belum, Bu. Baiklah, tadi yang dapat nilai Audi ya 5 poin yang akan ibu tambahkan ke nilai ulangan harian kalian nanti. Baiklah, kalau kalian tadi sudah bermain game, sekarang apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Baiklah, kalau kalian sudah siap untuk belajar ya, ibu akan mengecek kesiapan kalian dalam belajar. Coba kalian keluarkan buku cetak kalian, buku tulis, dan juga peralatan tulis kalian masing-masing. Ainul, kenapa bajunya masih dikeluarkan? Coba masukkan ya bajunya, supaya rapih. Sudah, Bu. Aksa, mengapa dasinya tidak dipakai? Coba dipakai dulu ya dasinya. Iya, Bu. Bagas, kenapa bajunya juga masih dikeluarkan? Coba masukkan dulu ya. Tuh, tadi Ainul udah dimasukkan bajunya. Baiklah, menurut ibu kelas kalian hari ini rapi, bersih, wangi, dan bersih dari sampah. Anak-anak ibu kelas 7D memang rajin-rajin ya. Baiklah, minggu lalu kita telah belajar materi teks prosedur. Ada yang masih ingat apa itu teks prosedur? Eka, Bu. Baik, silakan Eka. Teks prosedur itu teks yang biasanya untuk menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu, Bu. Ya, sip jawabannya Eka. Baik, jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi petunjuk, cara atau langkah-langkah dalam membuat atau melakukan sesuatu. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi baru yaitu teks laporan hasil observasi dengan kompetensi dasar 3.7 mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca dan diperdengarkan. Kemudian terdapat kompetensi dasar 4.7 menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Baiklah, selanjutnya ibu akan membaca tujuan pembelajaran kita pada hari ini.
Peserta didik diharapkan yang pertama mengetahui pengertian teks laporan hasil observasi, yang kedua mengenali ciri dan tujuan teks laporan hasil observasi, dan yang terakhir, yang ketiga, membuat kesimpulan tentang isi teks laporan hasil observasi dari buku pengetahuan yang dibaca dan diperdengarkan. Hari ini kita akan belajar materi baru mengenai teks laporan hasil observasi. Anak-anak sudah pernah dengar tidak apa itu teks laporan hasil observasi? Kalian pasti belum pernah mendengarkan apa itu teks laporan hasil observasi. Sebenarnya teks laporan hasil observasi ini bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita di bidang-bidang penelitian, ilmu pengetahuan, film dokumenter yang sering kita jumpai, atau bahkan di buku ensiklopedia. Nah, semua itu merupakan sumber teks laporan hasil observasi. Anak-anak masih ingat tidak? Di bab 1 materi teks deskripsi kita telah belajar tentang teks berjudul Pantai Senggigi. Sebenarnya antara teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi ini hampir sama tetapi berbeda. Nah, di sini kita akan mencoba membandingkan keduanya. Pada teks deskripsi, Anda belajar mendeskripsikan sebuah pantai bernama Senggigi. Keindahan Pantai Senggigi akan diuraikan pada teks tersebut sehingga membuat pembaca terhibur dan ingin mengunjungi pantai tersebut. Nah, pada teks deskripsi ini menceritakan objek atau tempat berdasarkan sepenglihatan kita saja yang hanya bisa dilukiskan oleh kita seolah-olah keindahan pantai itu nyata. Sementara di teks laporan hasil observasi, kita akan mencoba meneliti lebih dalam lagi dan mengkaji tentang keindahan pantai itu secara ilmiah. Misalnya, kita akan mengobservasi keindahan pantai tersebut, mengobservasi keindahan yang ada di dalam lautnya seperti biota-biota hewan laut apa saja yang terdapat dalam pantai tersebut, kemudian bagaimana kehidupan di dalam pantai tersebut, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita membandingkan keduanya, kita harus mengetahui apa itu teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi secara objektif yang sebelumnya dilakukan investigasi atau penelitian terlebih dahulu. Jadi teks laporan hasil observasi ini merupakan teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang objek atau situasi yang setelahnya diadakan investigasi atau penelitian terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membahas tujuan teks laporan hasil observasi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri yang pertama, isinya tentang suatu konsep atau objek. Atau situasi. Ciri-ciri yang kedua, objek yang dibahas bersifat umum. Kemudian yang ketiga, objek yang dibahas sistematis, terperinci, objektif. Sementara yang keempat,
memberikan informasi yang faktual, mengklasifikasikan objek, dan memperinci sesuatu. Yang kedua, objek yang dibahas bersifat umum. Yang ketiga, berisi informasi yang objeknya itu dibahas secara sistematis, terperinci, dan objektif. Yang terakhir, mengklasifikasikan objek Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba mengkaji teks laporan hasil observasi ini berdasarkan struktur bahasanya. Yang pertama, pasti dalam teks laporan hasil observasi ini memunculkan suatu istilah. Pertama, teks laporan hasil observasi memunculkan istilah. Nah, apa itu istilah? Pada teks laporan hasil observasi tentunya yang pertama memunculkan istilah. Apa itu istilah? Istilah adalah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan konsep proses dalam bidang tertentu, misalnya bidang ekonomi, kimia, kedokteran, dan biologi. Yang kedua, dalam teks laporan hasil observasi tentunya harus menggunakan kata yang baku. Baiklah, kata baku yang pertama ya ini analisis. Yang harus dihindarkan dalam menulis teks laporan hasil observasi ini penggunaan kata tidak baku. Kata tidak baku dari analisis yaitu analisa. Kemudian kalimat inframerah bisa menjadi kata tidak baku juga. Kenapa? Karena biasa yang kita gunakan ini inframerah ini katanya digabung bukan dipisah. Sementara yang tidak baku ini katanya dipisah. Kata yang ketiga, antioksidan. Perbedaannya ini, kata yang baku ini antioksidan ini digabung, sementara yang tidak baku antioksidan ini dipisah. Analisa ini salah ya, tidak baku, inframerah tidak baku kalau dipisah. Sementara yang benar ini analisis, inframerah, dan antioksidan. Kemudian yang ketiga pasti dalam
teks laporan hasil observasi itu memunculkan kalimat definisi dan kalimat klasifikasi. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai kalimat definisi. Dalam teks laporan hasil observasi tentu ada kalimat definisi. Apa itu kalimat definisi? Kalimat definisi adalah kalimat yang memberikan penjelasan tentang suatu hal yang terdapat di dalam teks laporan hasil observasi agar sesuatu hal yang dijelaskan itu lebih jelas lagi. Misalnya dalam teks berjudul museum, kita akan dijelaskan apa itu pengertian museum secara umum. Kemudian yang keempat, pasti dalam teks laporan hasil observasi memunculkan kalimat klasifikasi. Apa itu kalimat klasifikasi? Nah, kalimat klasifikasi ini dalam teks laporan hasil observasi menjelaskan secara rinci seperti manfaat dari museum, jenis-jenis museum, dan apa saja yang terdapat dalam museum. Nah, pada kalimat klasifikasi ini dijelaskan lebih rinci lagi atau dijelaskan bukan hanya secara umum saja tetapi dijelaskan secara khusus. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Kita akan mencoba menyimpulkan teks laporan hasil observasi berjudul Manggis. Silakan kalian buka buku paketnya dan baca teks laporan hasil observasi berjudul Manggis. Pada paragraf pertama di sini dijelaskan bahwa manggis atau nama latinnya Garcinia mangostana L ini merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Jadi di paragraf pertama ini dijelaskan definisi buah manggis. Sementara di paragraf kedua di sini dijelaskan bahwa pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Ciri khasnya tinggi pohon manggis rata-rata mencapai 6-25 meter. Manggis ini memiliki ciri daun yang rapat atau rimbun, duduk daun berlawanan, dan tangkai daunnya pendek. Kemudian di sini dijelaskan juga daun manggis tebal serta lebar. Nah, pada paragraf kedua ini dicoba dijelaskan ciri khas pohon dan daun manggis. Jadi kita bisa isi ya di pohon ini bahwa paragraf kedua ini menjelaskan ciri khas pohon dan daun manggis. Sementara pada paragraf ketiga di sini dijelaskan manggis ini memiliki ciri khusus pada bunganya. Bunga manggis disebut bunga berumah dua pada pohon manggis. Bunga betina yang dijumpai sedangkan bunga jantan tidak dijumpai pada pohon manggis. Jadi paragraf ketiga ini menjelaskan manggis ini memiliki ciri khusus pada bunganya. Baiklah, paragraf keempat. Di sini paragraf keempat menjelaskan buah manggis memiliki beberapa manfaat. Jadi paragraf keempat ini menjelaskan manfaat dari buah manggis. Sementara paragraf terakhir atau kelima di sini menjelaskan manggis merupakan buah asli Indonesia yang khas. Selain rasa yang manis dan penampilannya yang enak dilihat, buah manggis juga memiliki banyak kandungan bermanfaat untuk kesehatan. Jadi paragraf terakhir ini berisi kesimpulan bahwa buah manggis ini buah asli Indonesia yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Baiklah, kita telah berada di penghujung materi. Sampai di sini ada yang ingin menyimpulkan materi yang sudah Ibu bahas tadi sebelumnya? Saya, Bu. Silakan simpulkan. Dapat saya simpulkan bahwa teks laporan hasil observasi menghadirkan tentang suatu hal secara apa adanya, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dan dari sudut pandang keilmuan.
top banget Audi jawabannya. Jadi, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau benda yang sebelumnya telah diadakan investigasi atau penelitian terlebih dahulu. Selanjutnya untuk materi, silakan kalian buka buku teks dan baca teks berjudul Kunang-Kunang. Setelah itu kalian tentukan jenis paragrafnya pada teks tersebut dan simpulkan ide pokok dari setiap paragrafnya secara berkelompok. Baiklah, minggu depan kita akan membahas materi baru yaitu mengenai puisi rakyat. Baiklah, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.